wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwatisari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Saya berasal dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Saya sedang melaksanakan praktek rancangan pembelajaran rencana aksi 1, model pembelajaran project based learning dengan pendekatan saintifik, metode luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana perasaan hari ini kalian senang? Senang. Oke, terima kasih. Untuk memulai pelajaran, maka kita akan dimulai dengan berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Aspi. Siap, berdoa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aspi. Hari ini kira-kira masuk semua nggak? Masuk ya, alhamdulillah, berarti dalam keadaan sehat semua. Jadi kali ini Ibu akan belajar atau kita akan belajar mengulang, sebenarnya sudah pernah terjadi di waktu kalian sekolah dasar tentang kemagnetan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Oke, sebelum melanjutkan pelajaran, biar seru, biar fokus, biar konsentrasi, maka kita akan melakukan ice breaking. Contohnya seperti ini, tepuk 1, tepuk 2, kanan kiri, tepuk 3, kanan kiri, atas, tepuk 4, 2, 2, 2, 2, tepuk 5, 2, 2, 2, 2, 1, tepuk setengah. Harus ada kata begitu ya. Oke, bisa dimulai? Kita coba dulu ya. Coba dulu. Oke, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk setengah. Oke, berarti udah siap. Tepuk 5, tepuk setengah, tepuk 3. Konsentrasi bareng. Fokus, fokus. Tepuk 4, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah. Oke. Sebelum memulai materinya, kalian harus tahu atau perlu tahu tentang tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang kita akan jalani hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat magnet. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis magnet. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami prinsip pemanfaatan magnet. Masuk ke pelajaran atau materi yang selanjutnya, Ibu hanya pengen nge-rewind atau mengulang pelajaran kamu di sekolah dasar di SD. Jadi apa yang kalian atau ada yang tahu nggak sih apa itu magnet? Ada yang tahu nggak? Oke, Asfi silakan. Benda yang mampu menarik benda lain. Oke, bagus. Jadi benda yang dapat menarik benda lain. Apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan Pak Fri. Tidak, Bu, hanya benda-benda yang bersifat magnetis saja. Hanya benda-benda yang bersifat magnet. Oke, keren. Saya ingin bertanya, Bu. Ayo silakan Prabu. Jadi, Bu, sebenarnya dari ketiga cara membuat magnet mana yang paling kuat bisa menarik benda, Bu? Oke, dari ketiga cara membuat magnet, mana yang lebih kuat menarik benda?
benda gitu ya. Jadi tadi apa aja? Menggosok, induksi elektromagnetik. Oke, kayaknya semakin seru. Apa yang ditanyakan sama Prabu, kita akan masuk ke pelajaran atau kita akan memulai. Bener gak sih ini apa pertanyaannya si Prabu? Yang mana nih yang lebih kuat gitu ya? Jadi kita akan mulai mempraktekkan di materi yang berikut ini, atau kita praktek untuk cara membuat magnet sederhana. Supaya kalian lebih memahami lagi, setelah tadi kalian tahu dari PPT, maka Ibu akan lebih mempertegas untuk kalian bisa menyimak video yang akan Ibu putar. Kalau disimak baik-baik, supaya kalian nanti bisa mempraktekkan. Interaksi bahan terhadap magnet, benda dapat dibedakan menjadi ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet disebut ferromagnetik, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut paramagnetik, misalnya magnesium, molibdenum, dan litium. Sedangkan benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet termasuk kelompok benda diamagnetik, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Di video sebelumnya, Mr. Klik sudah membahas tentang konsep kemagnetan, dan pada video ini kita akan membahas cara membuat magnet. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Gimana? Masih konsentrasi? Masih fokus? Oke, kalau gitu saya Ibu mau tanya, ini jarinya ada berapa? 5. Kalau ini? 4. Kalau ini? 3. Kalau ini? 2. Kalau ini? Oke, jadi masih fokus ya. Kemudian kita akan memulai praktek. Jadi Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti setelah ini yang menghadap ke depan berbalik arah ya, ke arah temannya. Silakan dibagiin ke temannya. Yuk, kita berbalik arah. Oke, silakan sekarang persiapkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah. Bunda, coba sebutkan alat dan bahan yang sudah kamu bawa. Oke Bu, ada magnet, baterai, paku beton, isi staples, kawat tembaga kecil, sama selate Bu. Oh ya, terima kasih Bunga. Oke, setelah kalian sudah mempersiapkan bahan, praktek ini hanya dilakukan 1 jam pelajaran ini, gitu kan? Jadi kalian harus sampai selesai, dan presentasi dan hasil dari diskusi kalian akan dipresentasikan keesokan harinya, yaitu hari Senin. Ya, silahkan bisa dimulai, bisa dilihat dari LKPD-nya. Oke, berarti yang pertama ini bukan apa? Menginduksi. Langsung aja. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam wilayah. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan,
Berarti itu dilihatnya dari atas ya, dari atas. Oke, karena waktunya sudah habis, kita menghabiskan selama 40 menit untuk mengerjakan praktek. Dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya berupa hasil dan kesimpulan yang akan dipresentasikan ke depan, gitu ya. Jadi itu mencukupkan praktek hari ini. Kemudian doanya akan dibikin seperti biasa oleh ketua kelas. Asti, kita tolong disiapkan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian kembali ke rumah masing-masing, jangan main. Ingat, kalian harus mengerjakan hasil diskusi kalian. Kemudian kalian harus membuat produk itu buat dipresentasikan hari Senin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siap, mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini masuk semua? Masuk. Mantap ya? Oke. Sebelum mulai pelajaran, Ibu pengen kasih kalian ice breaking. Ya, biar apa? Biar konsentrasi, biar fokus. Oke? Jadi caranya gini. Pak, boom, pak, boom. Nanti kalau ada bilang candy, berarti rebutan ngambil kuenya. Oke? Siap? Oke, kita coba dulu sedikit bentar ya. Clap, 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 boom, 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 clap, boom, clap, boom, 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 clap, 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 boom. Ready? Oke, siapa yang dapat? Diangkat, diangkat. Oke, berarti kita masuk ke materi. Kemarin kalian sudah praktek, sudah berdiskusi, gitu kan? Nah, hari ini berarti kalian tinggal presentasi. Oke, silakan kelompok mana dulu tadi? Paras. Kelompok Paras dulu yang maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Pertama, berdasarkan langkah kerja amati peristiwa apa yang terjadi pada waktu 1 dan 2. Apakah waktu pertama mengenai waktu kedua? Ya, karena waktu pertama telah terinduksi oleh magnet. Berdasarkan angka kerja 2, apabila arah dari paku diubah dari atas ke bawah, apakah interaksi yang terjadi pada rangkaian paku dengan kutub-kutub magnet seperti pada kegiatan angka 3 sama? Jika hasilnya berbeda, coba identifikasi mengapa berbeda. Jika hasilnya sama, coba identifikasi mengapa hasilnya sama. Kemudian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang nanya? Oke, sebentar silakan Alfi. Bagaimana cara agar daya tarik magnet menjadi lebih kuat pada proses pembuatan magnet elektromagnetik? Semakin banyak lilitan kawat tembaga pada paku, maka semakin kuat medan magnetnya. Dan dari kelompok saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk tangan. Oke, berikutnya kalau sudah jawab berarti kelompok cewek. Yuk, silakan kelompok bunga ya. Oke, sekarang kelompok bunga akan maju produk yang dihasilkan. Kalau tadi kan Paras harusnya pakai benda ya, tapi Paras sekarang bunga dia produknya berupa video. Jadi kalian silakan simak karya dari bunga dan teman-teman. Assalamualaikum WB. Kami dari kelas 9C akan mempresentasikan tugas yaitu cara membuat magnet dengan cara digosok, induksi, elektromagnetik. Berikut alat dan bahan yang diperlukan. Cara pengerjaan: ambil magnet dan paku, lalu gosokkan keduanya dengan satu arah hingga beberapa menit. Setelah selesai, ambil isi staples dan potong menjadi beberapa bagian, lalu lihat reaksi apa yang terjadi. Isi staples tersebut akan menempel karena paku yang sudah digosok akan menjadi magnet. Untuk mengetahui tutup ujung paku tersebut, gunakan kompas lalu tempelkan ujung paku. Diketahui di sini ujung paku adalah bagian utara.
pare paku adalah selatan. Tepuk tangan. Oke, dari kami ada yang ingin bertanya. Ayo Bu, Ya silakan Asbi. bagaimana supaya daya tarik magnet pada paku menjadi lebih kuat? Oke, berarti katanya semakin lama kita menggosoknya, maka semakin kuat medan magnetnya, daya tarik magnetnya otomatis, tapi sifatnya sementara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok berikutnya Jiaul. Oke, kelompok Jiaul akan mempresentasikan hasilnya sama dengan bunga produknya, yaitu berupa video. Silakan diamati. Lanjut, berarti kelompok yang perempuan. Yuk, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktik kami yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan materi pertama, peristiwa apa yang terjadi pada paku 1 dan 2? Apakah paku pertama menarik paku kedua? Ya, paku satu menarik paku kedua karena paku pertama peristiwa Itu termasuk contoh dari pembuat dengan cara digosok. Sekian dari kami. Apakah ada yang bertanya? Yuk, ada yang mau tanya? Saya Bu. Silakan Prabu. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menentukan kutub magnet dengan cara digosok? Oke, jadi dilihat dari pertama digosoknya ya. Kalau pakunya digosokkan di magnet yang utara, otomatis ujung paku itu menjadi kutub utara. Otomatis ya ujung satunya menjadi kutub selatan. Oke, terima kasih jawabannya. Supaya kalian lebih fokus lagi setelah bisa kita presentasikan agak gimana gitu kan. Nanti kalian akan habis ini post test pakai quizzes. Sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Jadi dikepalkan tangannya, contohnya gitu. Kemudian nanti kalau up berarti ke atas, kalau down berarti ke bawah. Pasangan-pasangan ya. Oke, silakan. Terus nanti kalau itu terakhir door. Ini gimana sih kalau door? Ya. Oke, kita coba ya. Oh, bagus tuh ekspresinya. Up, 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 down, down, up, 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 down, up, up, down, down.
up, down, 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 up, down. Oke, dari hasil presentasi kalian, tiap kelompok maju dan tadi ada bertanya, maka kita akan mendapatkan kesimpulan dari yang kita kerjakan dari praktek kemarin, diskusi, kemudian presentasi. Kesimpulannya adalah, silakan Mas dibaca. 1. Membuat magnet dengan cara induksi. Benda magnet yang didekatkan dengan magnet akan berubah sifatnya menjadi magnet, tetapi sifatnya hanya sementara. Oke, yang kedua, Adit. Membuat magnet dengan cara jaringan arus listrik. Semakin banyak lilin terkawat tembaga pada paku, semakin kuat medan magnetnya. Jika kompas diletakkan dengan paku yang beraliran listrik, jarum kompas akan menyipak. Arus yang melalui kawat menciptakan medan magnet yang berkonsentrasi pada lubang menyait pusat putaran. Berikutnya, yang ketiga, jauh. 3. Membuat magnet dengan cara digosok. Semakin lama gosokannya semakin kuat sifat kemagnetannya, tapi bersifat sementara. Cara menentukan kutub: jika besi yang digosok menggunakan kutub utara, maka ujung besi yang digosok menghasilkan kutub utara, sedangkan ujung lainnya kutub selatan. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham apa yang kita praktekkan, cara membuat magnet. Jadi kalian tidak lagi miskonsepsi. Jadi bagaimana sih sebenarnya menentukan kutub, gitu kan? Atau bagaimana sih caranya supaya magnet itu kuat menarik dengan cara dililit, gitu kan? Berarti semakin banyak lilitannya, maka kuat medan magnet akan semakin kuat untuk menarik benda. Gitu. Akhirnya kita masuk kepada tahapan post test. Jadi apa yang sudah kalian pelajari, sekarang Ibu pengen melihat hasilnya, apakah kalian sudah paham atau belum. Ya, jadi kita akan melakukan post test dengan kuisis, media kuisis. Silakan mengisi bangku-bangku yang ada komputernya. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu.
sendiri ya, nilainya berapa dari 10, berapa benarnya? Siapa yang boleh semua? Ada Aida. Gimana? Ya. Oh, itu 8 dari 10, bagus ya. Jadi hanya 2. Oke, jadi materi berikutnya adalah medan magnet. Jadi kalian silakan baca dulu di pertemuan berikutnya. Kalian tanya nanti di rumah baca. Kemudian kalau tidak ada yang dimengerti silahkan ditanyakan di kelas atau boleh